Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar by Smantri, free daily knowledge and step-by-step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, sebelum kami lanjutkan, tolong bantu kami ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan hidupkan loncengnya agar kita terus terhubung dan sahabat akan mendapatkan tutorial bermanfaat dari channel ini. Sahabat Merdeka Belajar, konten kali ini kami namakan adalah School Hacks. Di dalam konten-konten School Hacks nanti akan membahas secara singkat bagaimana teknologi itu bisa membantu guru atau siswa dalam menjalankan kesehariannya, ya tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Layaknya kalkulator dulu di era tahun 90-an ketika ya kami masih di SD, kita tuh dilarang keras untuk menggunakan kalkulator terutama dalam pembelajaran matematika karena guru menganggap bahwa nanti kita nggak bisa berpikir. Tapi entah kenapa ketika waktu ya di bangku SMA, beberapa mata pelajaran saya justru lihat malah siswa itu diminta untuk membawa kalkulator. Bahkan ketika di bangku kuliah untuk kelas statistik, kita diusir dari kelas kalau nggak bawa kalkulator. Nah, jadi teknologi ya sangat banyak membantu sih sebenarnya. Begitu juga dengan untuk mata pelajaran seperti bahasa Inggris, seperti itu. Sesuai dengan judul kita akan belajar menerjemahkan dari sebuah artikel berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris menggunakan translator. Mungkin yang biasa sahabat dengar itu translator dari Google ya. Namun ternyata ada juga loh translator yang cukup bagus besutan dari Microsoft, namanya Bing Translator. Nah, bagaimana cara mengeceknya nanti apakah ini worth it atau enggak? Kita nanti akan cek akurasi dari tata bahasa yang dihasilkan oleh Bing Translator di aplikasi Grammarly. Nanti saya akan coba sharing bagaimana caranya memasukkan Grammarly ini ke Google Chrome kita. Sahabat Merdeka Belajar, tutorial kali ini mungkin agak sedikit pelan ya cara saya menyampaikan, dan beberapa part mungkin saya tidak edit karena dua video sebelumnya saya beri saran untuk supaya tidak terlalu cepat. Pada dasarnya itu nggak cepat sih, saya hanya memang beberapa part seperti kata-kata yang nggak penting itu saya potong gitu supaya dia kelihatan lebih padat gitu. Nah, tapi ternyata itu cepat sekali dianggapnya. Baiklah, sahabat Merdeka Belajar, ini artikel yang saya copy dari Kompasiana ya tentang pandemi dan pendidikan. Ini akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh ya, sahabat Merdeka Belajar, untuk kalian yang benar-benar mau mempelajari bahasa Inggris, saya sarankan tidak menggunakan cara instan ini ya, tapi tetap menggunakan manual belajar memang benar-benar. Ini kita gunakan ketika memang kita membutuhkan mendesak, kemudian harus kita segera cari tahu bagaimana terjemahannya, ataupun dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, begitu juga sebaliknya. Begitu ya. Itu disclaimer-nya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa kita memberikan contoh yang tidak baik. Tidak. Ini adalah bagian dari teknologi, ini adalah keniscayaan. Baik, kita langsung ke Google Chrome. Yang pertama kita buka adalah kita ke Google Chrome, kemudian kita buka Google, kemudian kita tulis di sini Bing. Nah, di sini ada sudah Bing Translator. Nah, kemudian kita klik Bing Translator. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah tampilan dari Bing Translator itu. Sahabat Merdeka Belajar, di sini tidak perlu ya kita tentukan bahasanya apa, karena nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan. Kemudian untuk translasinya, ini adalah bagian translasinya. Nah, di sini kita harus tentukan kita mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa apa. Di sini kurang lebih ada 44 bahasa yang ada di dunia yang bisa kita pakai untuk menerjemah. Secara fitur, kalau saya lihat Google Translate memang jauh lebih lengkap. Biasanya di sini ada untuk mikrofon, bahkan nanti di postingan selanjutnya saya akan memosting bagaimana caranya menulis bahasa Arab tanpa harus diketik. Itu keren sekali. Tapi kita hari ini belajar bagaimana menerjemahkan dari Bing ini ke bahasa Inggris. Nanti kita akan cek ya, sama-sama cek berapa nilai dari terjemahan Microsoft ini. Baik, saya langsung ambil artikelnya. Maksudnya saya copy. Ini saya Ctrl A, kemudian saya Ctrl C. Ctrl A itu untuk blok, Ctrl C itu adalah untuk copy. Kemudian kita ke sini lagi ke Google Chrome. Kemudian di sini saya klik kanan paste. Sahabat Merdeka Belajar, di sini
sini kita diberikan batasan kata itu 5.000, sedangkan yang kita miliki itu adalah 3.050. Ini adalah terjemahannya, pandemi dan pendidikan. Di sini ada tulisan pandemic and education. Nah, ini adalah hasil terjemahannya. Saya menganggap bahwa saya awam ya, sahabat Merdeka Belajar. Jadi saya tidak akan mengoreksi ini, tapi yang akan mengoreksi adalah mesin juga nanti. Jadi kita nanti coba koreksi menggunakan mesin. Ya, ini adalah hasil terjemahannya, sahabat Merdeka Belajar. Di sini tidak ada yang aneh-aneh sih. Fiturnya hanya ada edit dan copy. Oke, sekarang hasil terjemahannya ini akan kita cek akurasi grammarnya. Kita copy dulu. Setelah kita copy, kemudian kita bikin tab baru. Kita buka google.co.id. Kemudian kita tulis Grammarly for Chrome extension. Ini sahabat ya. Kemudian yang ini kita klik. Tunggu. Nah, karena saya sudah install, jadi di sini hanya tulisannya hapus dari Chrome. Biasanya kalau sudah diinstal itu sudah langsung di situ. Kita login menggunakan Google aja, lebih cepat. Masukkan password. Ya. Oke, kemudian kita pilih ke new dan Ctrl V di sini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini kita diberikan set goal. Tujuannya apa? Audiensnya kita pilih general aja, kemudian formality-nya saya pilih netral, domainnya saya pilih general. Ya, bahasa Inggris itu kan beberapa macam ya, English for specific purpose, kemudian done. Nah, di sini ada beberapa koreksi, ini ada 2 koreksi. Kita lihat ya, seperti ini. Contract, hebatnya kita langsung diberikan penjelasan sahabat Merdeka Belajar. Jadi dia nggak otomatis langsung memberitahukan bahwa ini salah gitu. Nah, tapi dia memberikan penjelasan bahwa kontrak ini itu tidak ada di dalam kamus kami ya. Jadi kita bisa ganti ya. Kemudian ada tulisan, ini juga ditanda merah, kata the education, it appears that the education is necessary in this context. Consider removing it. Jadi dia bilang kata the di sini tuh nggak penting dalam konteks ini tuh, jauh lebih baik kalau dihapus saja ya. Oke, sudah diperbaiki, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat skornya berapa. Nah, skor dari teks terjemahan ini untuk tata bahasanya itu kurang lebih 76 dari angka 100. Ya, lumayan lah. Ya, demikian sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara menerjemahkan teks berbahasa Indonesia ke dalam teks bahasa Inggris menggunakan Bing Translator milik dari Microsoft. Kemudian setelah itu kita cek keakuratan dari tata bahasanya menggunakan aplikasi Grammarly.com yang kita sematkan di Google Chrome kita. Itu saja, sahabat Merdeka Belajar. Di postingan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload satu dokumen dan kemudian kita terjemahkan. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.